Tadi jangan jadikan nafsu sebagai apa? Raja, tapi jadikan hati sebagai apa? Raja. Berat memang, tapi dengan puasa insya Allah kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu kita. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Bapak, ibu, hadirin, hadirat, soimin, soimat, rahimakumullah. Saya sebetulnya akan melanjutkan sesi tahun lalu. Ini episode terpanjang. Pasti bertanya-tanya hadirin, Ustaz, dulu ngomongin apa? Ya, berarti kita masih benar Pak jadi manusia. Sadaqar Rasul, al-insan makhlul khata' wan nisyan. Limadha sumiyal insan bi insan? Kenapa manusia dinamai apa? Kenapa manusia bahasa Arabnya apa? Insan. Limadha sumiyal insanu nisyanan? Kenapa manusia dinamai insan? Kata para ulama, linisyanihi, karena manusia cenderung rata-rata ya, enggak semuanya. Linisyanihi, cenderung itu punya karakter gampang lupa. Apalagi mau utang. Ya. Gampang apa? Gampang lupa. Ya, saya remind sedikit. Tahun lalu kita bawa kitab namanya At-Tibyan yang mengarang Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Itu di pembukaan beliau mengutip ayat Al-Quran terkait dengan apa? Tijaratan lan tabur. Tentang apa? Tentang perniagaan yang apa? Tidak pernah apa? Rugi. Apa salah satunya? Membaca, belajar, mengajar, membaca, mengkaji tentang apa? Al-Quranul Karim. Insyaallah kita sambungin lah sedikit-sedikit ya. Ini mohon izin Pak Ketua DKR. Beliau ini luar biasa. Apa aja di kebaikan di share di grup. Kebetulan saya ada satu grup dengan beliau. Itu di hari pertama atau hari kedua gitu. Share sebuah hadis, saya baca. Jadi saya kalau ada yang share saya baca Pak. Meskipun nggak komentar, nggak ngasih jempol gitu, itu nggak penting. Yang penting apa? Dibaca. Saya baca tuh, saya baca aja. Dia juga kayaknya yang share lupa nge-share apa dia. Jadi beliau nge-share itu hadis tentang puasa. Nanti nyambung sama Al-Quran ya. Jadi gini, dalam konteks sebuah nas, Al-Quran ataupun hadis, itu bisa dimaknai secara zohir nas, yang nampak itu. Ada juga nanti turunannya yang apa namanya, saroir, yang tersembunyi ya. Itu yang sedang dikaji sama guru kita Kiai Haji Asep Saifullah di disertasinya tentang apa? Tafsir Isyari. Satu teks Quran, nas Al-Quran, dicari di belakangnya ada kajian tentang apa. Saya lagi nungguin hasil disertasinya, belum beres-beres. Kita doain mudah-mudahan cepat rampung. Nah, di situ Pak Haji Anen sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim. Berdasarkan pencarian saya, Imam Bukhari ada di hadis 7492, Imam Muslim di hadis 1151. Ya, ini gaya-gayaan aja Pak ya, biar kayak hafal juga kagak saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amal, perbuatan, pekerjaan, ibadah manusia, anaknya Nabi Adam. Kita sebetulnya anak dua Nabi Pak. Anak Nabi Adam sama anak Nabi apa? Hah? Nabi Nuh. Ya bolehlah ngaku-ngaku Habib gitu. Keturunan Nabi, tapi bukan keturunan siapa? Rasulullah. Nabi Adam sama Nabi apa? Nuh. Karena ketika banjir, Nabi Nuh itu udah nggak ada lagi manusia di dunia, kecuali yang dibawa di atas apa?
Bahtera. Apa kata beliau? Al hasanatu bi asri amsalha atau asru amsalha. Setiap amalan anak Nabi Adam, amalan manusia itu kerjanya sekali, upahnya banyak. Enak ya? Nih kalau yang kita karyawan lumayan nih gitu kan. Kerja sehari dihitungnya sebulan. Gimana rasanya Pak? Atau kerja sehari dihitung 10 hari. Berarti kerja sebulan udah kayak kerja setahun itu kita. Gitu. Cuma kadang-kadang kita kalau untuk urusan pahala rada kurang open. Ini saya campur-campur bahasa Betawi ya. Rada kurang ya. Kayaknya kalau kata orang Besono api ora gitu. Rada ogah-ogahan. Karena upahnya kagak kelihatan. Seandainya sholat fardu kita tadi asar berjamaah, pas keluar langsung ada panitia malaikat yang bagiin apa? Pahala. Wih, seru kali ya. Makanya kalau kita punya amalan yang rutin, misalnya pengajian malam Selasa ya, malam Rabu, kalau nggak ada uzur syar'i jangan ditinggalin Pak, beneran dah. Kecuali sakit ya, apalah gitu yang sekiranya kita bisa nanti bilang sama Allah, ya Allah saya nggak datang nih. Maksudnya kalau pas kita nggak datang tetap bisa punya akuan apa? Pahala gitu. Jadi yang biasa hadir malam Rabu di Masjid Jami Nurul Huda, nanti setelah Ramadan jangan sampai absen kecuali punya uzur apa? Syar'i. Kenapa? Karena nanti kita di akhirat lihat kotak kita malam Rabu ada yang kosong, ngenes. Ya Allah, kenapa saya kagak datang? Karena kotak yang sebelahnya ada isinya banyak Bang. Gitu. Ini kan kita kalau ngomong gini kayak ngomong dongeng Pak. Bener ya? Kalau ngomong pahala, ngomong surga, ngomong neraka itu kan kayak ngomong dongeng. Emang begitu. Zaman dulu para nabi selalu dibilang dongeng. In hiya illa asatirul awwalin. Udah ngomong apa sih ente? Para nabi, para rasul cuman ngedongeng doang. Gitu. Kenapa? Karena semuanya metafisik, nggak kelihatan. Gitu. Ya makanya kemudian yang punya amalan jangan sampai apa? Kita berhenti. Jadi bilang dalam hati, hanya kematian yang memisahkan saya dengan taklim malam Rabu. Bener kan? Ketika nanti kita nggak lagi ngaji, entah sakit, tetap dapat apa? Pahala. Apalagi orang yang mansanna sunnatan hasanatan, yang mula-mulain, yang membangun pengajian di malam Rabu, Masya Allah. Siapa itu Pak Haji? Siapa? Yang ngadain siapa? Sesepuh ya? Udah lupa namanya. Orangnya udah kagak ada, lagi kipas-kipas di kuburan. Seada-adanya orang ngaji, dia pahalanya dapat. Gimana kagak enak gitu. Makanya kalau tahu begitu, berebut kita. Misalnya kita ada jamaah, Ji ini karpet udah tipis banget nih misalnya, ganti-ganti. Siapa tahu dengan ganti karpet yang sholat jamaah tambah banyak, yang ngaji tambah apa? Saya mah lagi tiba-tiba aja Pak, ini bukan kode, bukan. Lagi tiba-tiba aja pikiran karpet, perasaan tipis banget ini. Masya Allah. Karena setiap amalan kita minimal diganjarnya berapa? 10. Kerja sehari gajinya 10 hari. Bos model mana? Nggak nemu kita di dunia kayak gitu Pak. Saya pernah kerja, paling gede bonus saya kerja itu ya paling 10 kali gitu. Itu pun nggak setiap bulan, setahun sekali. Ini yang pada kerja THR. Kalau orang-orang kerja zaman saya masih kerja, THR itu dapat sekali, paling gede banget 2 kali. Kalau kita gaji katakan sebulan 10 juta, bulan ini dapat berapa? 10 gaji pokok, 10 kali 2 dapat 20, ngantongin 30 juta. Paling maksimal segitu. Tapi lihat Allah, kagak bulan Ramadan aja yudho'af, diapain? Dilipat gandakan. Masuk bulan Ramadan diaur-aur bonus.
Makanya kalau kita jalan di depan tuh Pak, saya sering aja kalau sore kadang-kadang jalan di depan. Untung saya belum viral Pak Haji, jadi masih aman jalan di depan. Kalau Ustaz guru kita kayak Haji Asep udah nggak bisa dia jalan di depan sini, nggak bisa, udah banyak ngantri cium tangan gitu. Kalau saya masih sering, masih bisa jalan-jalan di depan gitu. Emang saya berharap jadi orang itu minta sama Allah, Allahumma ja'alni masturon, ya Allah kalau bisa saya nggak dikenal sama orang gitu ya, resep gitu. Kalau kita jalan ke depan, nongkrong gitu di warung, katakan warung waktu tuh, toko listrik, di samping tukang sate, mudah-mudahan udah nutup di sini ya. Kerja enak Pak, adem, kagak panas, kagak capek, ngelayanin orang. Berapa capeknya sih? Cuman siang-siang kita lihat kelepas kelepus, bari ditemenin kopi hitam gitu. Cuman kita lempengan itu kagak boleh ninggi. Nih kita orang-orang yang ngaji ya, pas ngelihat begitu jangan, ya Allah orang kagak punya keketeg, bulan puasa siang-siang masih bayar apa? Ngebul ya. Kita kudu jangan sampai nggak boleh punya hati merasa lebih baik daripada orang lain. Hatta itu orang yang sedang bermaksiat, siapa tahu dia belum tahu, siapa tahu belum ngaji, makanya kemudian doain gitu. Oke, kita kaji dari sisi yang lain. Kenapa begitu? Bisa jadi dia nggak ngerti kalau puasa itu adalah cerminan seorang apa? Muslim gitu. Untungnya kagak ada hadis yang mengatakan al-farqu bainal kafir wal muslim, pembeda antara orang apa? Kafir dan muslim, kurang lebih teksnya gitu ya. Au kama qala Rasulullah, biasanya kan as-salat. Untung belum nemu yang apa? As-saum. Repot itu kalau ada. Karena orang kan lebih, ya kalau zaman sekarang Pak, jangan kata puasa, salat aja ditinggal. Salat aja diapain? Ditinggal. Karena ngerasa apa? Enggak ada pahala yang langsung, enggak ada efek langsung ya, enggak ada apa? Efek langsung. Tapi kalau kita baca, katakan kitab Ibnu Hajar Al-Haytami yang sering disebut sama guru kita, yang judulnya Al-Jawazir, kitab tentang dosa besar, di tentang pembahasan sholat itu disebutkan ada beberapa keutamaan buat apa? Orang yang sholat. Salah satunya hidupnya gampang. Hidupnya apa? Gampang. Urusannya semua gampang aja. Bukan berarti semuanya akan gampang, bukan. Cara berpikirnya gini Pak, orang yang hidupnya gampang bukan berarti nggak pernah kena masalah. Ada aja masalahnya, tapi ketika kena masalah apa dia bilangnya apa? Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Beres ini Pak, semuanya sudah Allah tulis. Jadi yang enak ataupun yang enggak enak semuanya diserahkan sama siapa? Allah. Maka saya tanya nih Pak, tengah-tengah Mbak Musa ingat, coba tunjuk tangan yang pengen hidupnya enak, tunjuk tangan. Enggak, bener, serius. Saya doain. Pengen hidup enak. Bener? Pengen? Berarti sekarang hidupnya belum enak. Ya. Benar. Yang masih pengen hidup enak berarti sekarang hidupnya apa? Belum enak. Ustaz, mulai nih berapologi. Biar lebih apa? Lebih apa? Lebih enak. Yang bilang pengen lebih enak masih belum apa? Belum enak. Jadi udahlah Pak, kita orang Islam, kata Rasul, orang Islam ajaban li amril mukmin. Orang beriman tuh keren, top markotop. Apa aja dikasih sama dia semuanya baik, semuanya enak. Mau dikasih seneng, alhamdulillah. Dikasih susah, alhamdulillah. Dikasih seneng dia bisa bersyukur, dikasih susah dia bisa apa? Sabar. Dua-duanya apa? Baik. Jadi mulai sekarang taubat ya.
yang masih pengen hidup apa? Karena buat kita tidak ada pilihan. Nih ya, mulai hari ini ya, termasuk saya. Buat kita tidak ada pilihan di hidup ini kecuali apa? Enak. Kenapa? Karena hidup kita dalam keadaan jadi orang Islam beriman. Kita kerja sekali, sholat sekali, diganjarnya minimal berapa? 10. Nih, keenakan di sini ntar nggak sampai ke Quran ya nih. Lanjut ya. Kata Rasulullah diteruskan, al-hasanatu asru amsalihha, satu kebaikan itu dibalas 10. Ila sab'imi'ati di'fin, bahkan ada amalan yang dikasih 700 kali lipat. Orang dagang modalnya 1 juta, untungnya berapa? 700 juta. Kira-kira yang bisnis MBG juga nggak dapat itu untung segitu. Iya, yang bisnis MBG juga nggak dapat untung segitu. Iya, ada di sini yang bisnis MBG. Apa Pak? Ya yang penting caranya apa? Bener. Karena kemarin pesantren ditawarin, Pak Ustadz mau terima MBG nggak? Tadinya saya nggak mau, cuman diskusi lah sama pengurus yayasan. Ya udah, kasihan bocah, cuman dapat cerita doang MBG dari temennya, sekali-kali ngerasain gitu. Bareng sama Nurul Huda ternyata nerimanya tuh. Kita modal 1 juta sama Allah bisa dikasih untung berapa? 700 kali lipat. Ya gitu kalau kita bisnisnya sama siapa? Sama Allah. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, aku akan balas sesuai dengan kehendak hatiku. Kenapa begitu? Karena orang puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia, ini kata kuncinya ya Pak, dia meninggalkan apa? Makan di siang hari, minum di siang hari, hubungan badan di siang hari dengan istrinya, li ajli, karena mengharap ridhoku. Itu poinnya. Jadi bukan karena yang lain. Kemudian yang mau kita sedikit perdalam pembahasannya adalah lis-shaimi farhatan. Di sini ya, pelan-pelan ya. Bagi orang yang berpuasa, udah kita nggak usah ngomongin pahala, Allah siapin semuanya. Berapa Ustadz? Kagak ngerti. Itu nanti terserah Allah, karena disimpan balasannya. Cuman yang mau kita sampaikan adalah lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa nanti yang dikasih tahu sama Allah melalui hadis kursi ini akan dapat 2 kegembiraan. Itu yang kemudian saya pas baca di siaran Pak Haji, ada pertanyaan besar, apa iya begini? Coba kita nanti diskusikan. Farhatun indal iftar, pertama adalah farhatun inda fitrihi, itu kegembiraan ketika nanti berbuka puasa. Berbuka puasa setiap maghrib atau berbuka puasa nanti pada saat tanggal 1 bulan Syawal. Itu maksudnya fitri. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika kita bermuajahah, bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Coba kita fokus sama kegembiraan yang pertama. Kayaknya nggak mungkin Pak, kalau kata saya ya, nggak mungkin kegembiraannya itu cuman urusan makan doang. Kan biasa itu mah. Kita kagak makan, kita di mana-mana juga sering nahan lapar, dikasih makan enak, seneng nggak? Sama kayak kita semalaman kagak makan, pagi-pagi kita sarapan, seneng nggak? Seneng. Jadi kalau disamain makanan secara fisik jasmani, kayaknya enggak deh gitu. Saya cari, ternyata memang gini Pak, puasa itu adalah satu aktivitas di mana kita menempatkan hati kita di atas segala-galanya. Jadi kalau kita bedah dalaman kita, bukannya yang kelihatan secara dunia kedokteran, yang secara ilmu psikologi,
itu ada namanya kolbun, ada namanya aklun, ada namanya apa? Nafsun. Kalau kata Imam Ghazali, mestinya kita itu menempatkan kolbun di atas aklun dan siapa? Nafsun. Posisikan kolbu kita sebagai rajanya. Sebagai siapa? Rajanya. Kemudian aklun itu sebagai panglima perangnya yang mengatur strateginya. Kalau raja yang punya kebijakan, yang aklun panglima perang punya strategi, yang kemudian nafsun itu sebagai apa? Prajurit. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan. Dan memang seringnya kita, termasuk yang ngomong, itu seringnya menempatkan nafsu kita sebagai apa? Raja. Tes nanti pas makan, apa kata akal dan hati? Udah kenyang, udah mau apa? Kenyang, enak banget ini. Es durian misalnya, kolak durian misalnya. Nafsu kita masih terus apa? Ayo terus. Kalau kita nurutin nafsu, udah tahiyat akhir sholat maghrib, masih bayar apa? Makan. Makanya untungnya bukannya di masjid, nasinya dibungkus. Kencang banget kayaknya iketannya tuh ya. Ikat mati. Berarti makannya disuruh di mana? Di rumah. Sholat dulu baru apa? Baru makan. Yang punya bisnis, yang punya jabatan, ketika dia ditempatkan dalam satu kondisi, mau mana yang mau dimenangkan, hatinya atau nafsunya? Lumayan nih tanda tangan, dapat berapa ratus juta nih buat THR. Apa kata hati? Udah jangan diambil, itu uang haram. Nanti kalau kita bawa pulang bakal kena dampak yang buruk buat keluarga. Apa kata nafsu? Sekali-kali nggak apa-apa. Habis itu kita taubat. Sebagian pakai buat bayar zakat, kasih fakir miskin. Orang kagak ada yang tahu. Coba. Mau kita akui atau tidak, setiap hari kita melihat pertarungan antara hati sama siapa? Nafsu. Mau yang anak kecil sampai udah mau ke alam kubur, yang udah senior, ada pertarungan di sini. Tinggal bagaimana kita menempatkan hati. Kalau kita membiasakan diri menjadikan hati sebagai raja, maka nafsu akan keok. Apa kata Al-Quran? Fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Manusia yang kerjaannya kalau ada lampu merah berhentinya di depan garis, itu namanya togo kan? Saya ulangi ya, ini penjelasannya secara gampang aja. Togo itu orang kalau di lampu merah berhentinya di mana? Di depan garis, pas zebra cross. Itu namanya apa? Togo. Orang yang suka melampaui batas. Kata Allah, ini halal, ini haram. Makan aja yang halal, jangan makan yang haram. Dikerjain yang apa? Karena merasa kurang dengan yang halal. Padahal setiap Jumat kita minta sama Allah apa? Kita minta setiap Jumat, Allahumma aghnini, apa sih depannya itu? Bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupin saya sama yang halal aja. Jangan sampai nyebrang kemana? Ke yang haram. Udah ada di rumah yang halal, cakep banget, putih, mulus, langsing. Tetep baik kalau lagi keluar melihat yang santri Korea, matanya jelalatan. Tahu santri Korea Pak? Lu yang suka nunggu bis tuh, yang pakai jilbab. Kan kayak santri, tapi diangkat sama bis kemana? Pabrik Korea gitu. Santri Korea kalau kata guru kita. Karena kita gitu. Kalau tidak menempatkan hati di atas nafsu kita, semua akan pengen diapain? Diambil.
Makanya adanya puasa, kita diminta nih, ya, diminta untuk menundukkan nafsu kita. Jangan sampai dia jadi raja. Nafsu, lu mah jadi prajurit aja udah. Jangan pakai segala nongkrong jadi tempat apa? Raja. Karena kalau nafsu jadi raja, tadi tuh fa amma man tagha wa ataral hayatad dunya. Kerjaannya cuman ngurusin apa? Duit, gegares. Oh, kasar banget itu dia. Iya. Nafsu birahi semuanya diumbar. Makanya yang begitu nanti kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Udah, orang kalau begini, kalau diingetin kagak denger, kagak mau tobat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Udah, nanti di akhirat tempatnya di neraka apa? Jahim. Kan kita pengen jadi yang kedua, yang ayat setelahnya, wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya nanti di akhirat, tidak ada lagi raja di situ. Semuanya yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Di dunia dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apa tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga adalah tempat kembalinya. Makanya Allah itu, Pak, kan yang bikin kita ya. Coba kita pikirin pelan-pelan dah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang kita selain Allah? Biar hidup kita aman, lurus, kagak macam-macam, dikasih petunjuk. Petunjuk bahasa Arabnya apa? Hudan. Dikasih petunjuk, hudan. Kadang-kadang petunjuk aja masih kagak cukup, dikasih bayinat, bukti atas petunjuk itu. Apa itu? Al-Quran. Makanya di rentetan ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Ini bulan Ramadan, tempat dituruninnya apa? Al-Quran. Pas ini tanggal 17, orang sering memperingati hari atau malam nuzulul Quran. Buat apa Quran buat kita? Buat apa? Allah ngasih Quran buat kita, gunanya buat apa? Hudan linnas. Biar kita kagak salah jalan, Pak. Kalau kita katakan mau ke Mantingan, ke Jawa Timur, kagak pernah ke sono, belum pernah sama sekali, buka aja aplikasi map, ketik Mantingan, jeret, diparahin kan ke sono. Itu namanya hudan. Ada jalanannya ke sono. Allah pengen kita itu di akhirat bukan ke jahim, tapinya kemana? Ke jannah. Tapi kita orang bodoh, nggak tahu apa-apa, makanya dikasih hudan. Apa itu hudan? Al-Quran. Masalahnya kita, Al-Quran cuman ada di lemari kadang-kadang. Kalau di sini sih kayaknya dibaca tuh. Udah miringnya nggak jelas. Berarti dibaca itu. Tuh tumbukannya nggak jelas, berarti dibaca lah, yakin. Dibaca. Ya, setiap hari, Pak, Bu, jadwalin jatah buka Quran. Terus kita kan bilang gini, Ustadz, saya kan kagak paham. Entar dulu itu mah belakangan. Yang penting kita udah mau nggak mendekat sama siapa? Al-Quran. Pak ya, jangan kata kita ya, punten ya, mohon maaf. Jangan kata kita orang yang udah Islam dari kecil. Ada orang kafir sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu gara-gara dia baca Quran masuk Islam. Apalagi kita yang udah Islam dari kapan? Kecil. Cuman kita rada kurang open sama Quran. Maunya apa nih? YouTube lagi, TikTok lagi. Makanya orang tua nih banyak banget sama saya, Ustaz, anak saya begini kecanduan HP. Dikit-dikit apa? HP dibilangin kagak ngerti. Apa kata dia? Tolong Ustaz nasehatin. Saya cuma bilang gini, Ibu HP-nya dari siapa? Yang beliin siapa? Saya. Lah, ibu yang beliin HP buat anak, sekarang anaknya bermasalah sama HP, ngapa saya ajak? Urusin aja sendiri. Gitu kadang-kadang kita, ya. Makanya biar anak kita tahu hidupnya lurus, kitanya kudu mula-mulain. Lihat nih orang tuanya di rumah ngaji. Gitu, makanya kan sunnahnya sunnah.
Sunnahnya itu kalau sholat isya di sini, sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Biar yang punya anak kecil ngelihat, bapak gua kalau pulang ngapain? Sholat. Bukan pulang-pulang nyalain TV, buka apa? HP. Gitu. Quran Pak, hudan. Wabayinat sebagai apa? Petunjuk. Ya makanya kemudian kita dikasih nih, Allah Maha tahu tentang kita. Kita itu kan emang rada cenderung nurutin apa? Nafsu. Makanya dibikin 1 bulan lu kagak makan, kagak minum siang-siang. Udah puasa. Biar nafsu kita ditundukin, hati kita yang apa? Naik jadi apa? Raja. Biar dikendalikan sama apa? Kolbu. Makanya di salah satu kitab hadis Arba'in, hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di tubuh kita ada satu daging yang kalau dia baik maka semua jawarih anggota tubuh kita jadi apa? Baik. Dia rusak maka semua rusak. Ala wahyal qalbu. Itu adalah apa? Hati. Bapak tahu nggak? Makanan hati itu apa? Tahu nggak? Al-Quran. Al-Quran. Jadi jangan cuma perut doang kita urusin. Hati kudu kita apa? Isi. Dia butuh makan makanan yang baik. Kalau kita isi sama TikTok, sama YouTube, sama yang nggak jelas, ya udah begitu jadinya hati kita. Dengar azan, cuek deh. Ntar masih ada waktu panjang. Ya, kalau kita baca kitab Jawazir, ngeri Pak. Salah satu dosa besar adalah apa? Menunda-nunda apa? Sholat. Gitu. Itu banyak banget itu kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mendefinisikan dosa-dosa apa? Besar. Kembali. Karena Allah tahu bagaimana kita. Pengen kita baik, nanti di akhirat masuknya ke jannah, maka diarahin. Ini puasa biar nafsu kita tunduk, hati kita apa? Naik. Itu makanya pas buka. Kenapa kita harus bergembira? Ya Allah, bukan karena makan, bukan. Ya Allah, alhamdulillah dari mulai subuh sampai maghrib saya bisa menahan, mengekang hawa nafsu saya. Itu maksudnya. Kan susah Pak ngelawan nafsu. Ya, makanya dikasih apa? Puasa. Coba kalau di lain bulan puasa, nyoba puasa Senin Kemis ya. Misalnya nih ya, ada yang pernah nyoba puasa Senin Kemis. Senin dia puasa, Senin puasa. Pokoknya pengen ngikutin sunnah Rasul, puasa. Sahur. Biasa sarapan aman tuh, nggak sarapan. Jam 9, jam 10. Udah mulai tuh ya. Agak-agak sakit gimana, keruyuk-keruyuk. Apalagi yang kerja di pabrik, di kantor, dimanapun aktivitas. Masuk Johor, habis Johor teman-temannya pada makan. Dia kagak. Temennya ngopi, dia kagak. Temennya ngerokok, dia kagak. Apa kata dia? Ya Allah, besok aja deh puasanya. Kenapa coba? Karena masih kalah apa? Sama nafsu. Gitu. Beda sama Ramadan. Kenapa kita anteng puasa Ramadan? Karena puasanya rame-rame Pak. Iya, puasanya apa? Rame-rame. Terus yang kedua, itu kita punya rasa keimanan yang punya tertanam kalau ini adalah sesuatu yang apa? Wajib. Ya Allah, banyak udah. Maaf. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. 7 menit lagi. Berarti saya berarti kalau sudah kurang 2 menit. Jadi itu ya. Farhatun inda fitrihi. Kita harus punya pemaknaan, bukan cuman kita seneng habis puasa memakan kolak, makan gorengan, misalnya dia puasa pakai gorengan. Kalau bisa mah dikurangin dikit ya. Nanti itu kalau kebanyakan makan gorengan nanti takutnya kena batu empedu, Pak. Ya, sakit banget kata yang udah ngerasain. Itu salah satu penyebabnya adalah sering makan apa? Gorengan. Jadi kalau kita buka puasa nanti kita bersyukur sama Allah, gembira. Kenapa gembira? Ya Allah, alhamdulillah seharian saya bisa mengekang hawa nafsu saya. Itu maksudnya. Ya. Makanya kemudian
kita di bulan Ramadan dikasih Al-Quran banyak banget ya. Ya, ini sebagai terakhir tabarukan sama Al-Quran. Al-Quran itu Pak turunnya berapa kali? Bukan berapa kali, berapa tahap? 2. Pertama turun pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Ini yang dirahasiakan harinya, tapi karena kata Ibnu Abbas tanggal 27 Ramadan, malam 27 apa? Ramadan. Karena dihitung Lailatul Qadri ada 9 huruf. Kalimat Lailatul Qadri dalam surat Al-Qadar ada 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27, maka situ tuh. Nah, itu turun pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan bimawaqi'in nujum, sesuai dengan kondisi kejadian. Artinya apa? Allah udah setting, udah desain kayak gimana kejadiannya, turun Al-Qur'annya kapan. Itu kalau saya pas mikir gitu tokpat itu. Artinya apa? Allah udah menyiapkan buat kita semua perangkatnya agar kita jadi orang baik sesuai dengan tuntutan apa? Al-Quran. Tinggal kita mau apa enggak jadi orang baik. Saya ulangi pertanyaannya. Sekarang terserah kita. Kita mau enggak jadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan apa? Al-Quran. Caranya tadi, jangan jadikan nafsu sebagai apa? Raja, tapi jadikan hati sebagai apa? Raja. Berat memang, tapi dengan puasa insya Allah kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau nggak semuanya ya sedikit lah gitu ya.